Salam jumpa kembali dalam tutorial kali ini. Saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian bagaimana caranya kita melakukan analisis bivariat menggunakan uji T dependen. Oke, bagi teman-teman yang ingin belajar uji T dependen, ikuti tutorial ini sampai dengan selesai. Saya pastikan Anda dapat melakukan analisis bivariat menggunakan uji T dependen dengan sangat mudah. Oke, baik. Kita coba melakukan uji T dependen atau uji beda 2 min dependen. Ya. Uji T sendiri ada dua jenis, yaitu uji T independen dan juga uji T dependen. Uji T independen atau disebut juga dengan uji beda 2 min independen, dan uji T dependen disebut juga dengan uji beda 2 min dependen. Ya. Perbedaan dasar dari uji T dependen dan uji T independen adalah yang pertama, dikatakan kelompok independen bila data kelompok yang satu tidak tergantung dari kelompok kedua. Misalnya membandingkan min tekanan darah sistolik orang desa dengan orang kota. Nah, di sini tekanan darah orang kota adalah independen karena tidak tergantung dengan orang kota. Nah, kemudian di lain pihak, kedua kelompok data dikatakan dependen bila kelompok data tersebut yang datanya dibandingkan saling mempunyai ketergantungan. Misalnya data berat badan sebelum dan sesudah mengikuti program diet berasal dari orang yang sama. Nah, di sini jelas bahwa data berat badan sesudah dan sebelum diet saling ketergantungan. Nah, oke, untuk uji T independen atau uji beda 2 min independen sudah saya bahas sebelumnya dalam video tutorial yang sudah saya upload di YouTube. Oke, jika teman-teman ingin belajar bagaimana caranya menggunakan uji T independen, maka silakan cari di YouTube dengan kata kunci Amakiwan, ya. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Nah, untuk kali ini saya ingin membahas mengenai uji T dependen. Tujuannya adalah untuk menguji perbedaan min antara dua kelompok data yang dependen. Uji T dependen sering digunakan pada analisis data penelitian eksperimen. Dengan kata lain, disebut dependen bila responden diukur 2 kali atau diteliti 2 kali. Sering pula orang mengatakan penelitian pre dan post, atau pre-test dan post-test. Ya. Contoh penggunaan uji T dependen misalnya yang pertama, ingin membandingkan berat badan antara sebelum dan sesudah mengikuti program diet. Kemudian yang kedua, misalnya membandingkan rata-rata kadar Hb antara pengukuran pertama dengan kadar Hb pengukuran kedua. Kemudian misalnya membandingkan tingkat pengetahuan antara sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan. Nah, di sini terlihat jelas bahwa sampelnya adalah dependen karena orangnya sama, diukur 2 kali. Ya. Adapun dalam menggunakan uji T dependen ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, data tersebut harus berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, kedua kelompok data tersebut harus dependen. Kemudian yang ketiga, dari segi jenis variabel, boleh numerik, boleh kategorik. Kita lihat kasus uji T dependen. Misalnya contoh pertanyaan penelitian kita adalah, apakah ada perbedaan rata-rata berat badan sebelum diet dengan sesudah diet? Nah, maka untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, kita membuatkan hipotesisnya. Oke, misalnya hipotesis nolnya adalah tidak ada perbedaan rata-rata berat badan antara sebelum diet dengan sesudah diet. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah ada perbedaan rata-rata berat badan antara sebelum diet dengan sesudah diet.
Oke. Nah, kita coba lanjut ke praktek bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan penelitian tadi, ya. Oke. Kita buka SPSS, ya. Saya menggunakan IBM SPSS Statistik 21, ya. Oke, tampilannya seperti begini. Nah, di sini ada dua jendela yang harus kita isi, yaitu data view dan variable view, ya. Untuk variable view tempat kita memasukkan variable kita. Kemudian untuk data view tempat kita memasukkan data hasil penelitian kita. Nah, di sini tadi variable kita adalah berat badan. Kita tuliskan saja di sini berat badan sebelum, ya. Berat badan sebelum. Oke. Perlu diketahui bahwa dalam membuat nama variabel di sini tidak boleh ada spasi. Kemudian karakternya juga terbatas, ya. Setiap versi aplikasi SPSS mempunyai batasan masing-masing. Ada yang 8 karakter, ada yang lebih, ada yang mungkin kurang dari itu. Oke, ya. Nah, kemudian kita lanjut ke tipe, kita tetap di posisi numerik. Oke, kita isi misalnya berat badan ini desimalnya kita kasih 0 saja. Oke, kemudian labelnya kita isi berat badan responden sebelum diet. Oke. Kemudian variabel yang kedua adalah berat badan sesudah. Oke. Desimalnya kita jadikan 0, labelnya kita isi berat badan sesudah diet. Ya. Untuk value labelnya kita biarkan saja karena ini bukan kategori. Ini adalah datanya data numerik, ya. Jadi kita biarkan saja. Oke. Kemudian setelah kita buatkan variabelnya, sekarang kita isi datanya, ya. Isi datanya. Oke. Nah, di sini misalnya kalau kita sudah punya rekapan, tinggal kita copy paste aja, ya. Misalnya kalau kita sudah punya rekapan, oke. Contoh saya buat di sini adalah ini, ya. Oke. Ini saya sudah punya data rekapitulasi pengukuran berat badan sebelum dan sesudah diet pada responden di Puskesmas X misalnya ini, ya. Oke, ini. Nah, jika kita sudah punya rekapitulasi pengukuran berat badan ini, maka tinggal kita copy dan juga kita pastekan di SPSS ini. Oke, caranya gampang, tinggal kita copy, ya. Oke, kita copy satu persatu. Ini yang sebelum, maaf. Oke, copy, kemudian kita Ctrl P aja, Ctrl V, ya. Kemudian kita copy lagi yang sesudah. Oke, kita copy, kita buka ini SPSS, kita paste. Oke, ini, ya. Ada 50 responden. Nah, sekarang kita sudah bisa melakukan analisis, ya. Sekarang kita sudah bisa melakukan analisis. Namun sebelumnya kita harus pastikan dulu syarat-syarat uji itu harus terpenuhi. Yang pertama adalah data tersebut harus berdistribusi normal, ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui data ini berdistribusi normal? Caranya gampang, tinggal kita klik Analyze, oke. Kita klik Descriptive Statistik, kita pilih Explore, ya. Oke, kita masukkan kedua variabel ini ke dependent list, ya. Kita klik Plots, oke.
kita centang histogram, kemudian kita centang normality plot with test. Kita klik continue, kita klik OK, ya. Nah, seketika akan muncul output hasil uji, ya. Nah, ini tampilannya seperti begini. Oke, ada tabel yang pertama adalah cache processing summary. Ini kita lihat. Oke, di sini tidak ada missing karena missingnya 0%, artinya data yang kita sudah masukkan itu sudah benar. Oke, kemudian ini kita lihat di tabel test of normality. Nah, di sini ada dua uji yang bisa kita lihat di sini, adalah uji Kolmogorov dan juga uji Shapiro-Wald, ya. Namun yang kita pakai di sini, adalah uji Shapiro-Wald. Oke, nilai yang kita bisa lihat di sini adalah nilai signifikansi. Ini paling kiri ya, ini ya. Paling kiri di sini. Ketentuannya adalah jika nilai signifikansi dari Shapiro-Wald ini lebih kecil dari alfa kita adalah 0,05, maka data kita ini tidak berdistribusi normal. Namun jika signifikansi dari Shapiro-Wald ini memperlihatkan nilai lebih besar dari alfa kita adalah 0,05, maka data kita berdistribusi normal. Oke, sekarang kita lihat. Di sini nilai signifikansi untuk pengukuran sebelum diet, berat badan sebelum diet sebesar 0,120. Nah, di sini kita bisa pastikan bahwa nilai signifikansi ini lebih besar dari alfa 0,05. Oke, dengan demikian maka data berat badan sebelum diet ini normal, ya. Kemudian kita lihat lagi pada data berat badan sesudah. Ini pun menunjukkan nilai sebesar 0,075. Oke. Nilai ini lebih besar dari alfa 0,05. Dengan demikian maka kita sudah pastikan bahwa distribusi data untuk berat badan sebelum diet dan sesudah diet ini adalah normal, karena mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari alfa, ya. Maka syarat pertama sudah terpenuhi. Oke, syarat pertama sudah terpenuhi, yaitu data berdistribusi normal. Syarat kedua adalah data tersebut harus dependen, artinya berasal dari orang yang sama. Nah, ini juga sudah terpenuhi, ya, karena pengukurannya adalah sebelum dan sesudah. Orangnya sama, diukur 2 kali. Oke, itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah data tersebut bisa numerik, bisa kategorik. Nah, di sini data kita adalah numerik. Oke. Jadi, 3 syarat itu sudah terpenuhi. Maka data ini layak kita lakukan analisis dengan uji T-dependen. Oke. Caranya bagaimana? Caranya gampang. Tinggal kita klik analyze. Oke. Kita pilih comparement, ya. Kita pilih paired sample t-test, ya. Paired sample t-test. Kita klik aja. Oke. Dan di sini tampilan seperti begini. Kita isi pair ini dengan variabel-variabel kita yang mau kita uji. Yaitu ini berat badan pada sebelum diet dan berat badan sesudah diet. Oke. Kita Ctrl A aja supaya kedua variabel ini langsung dipindahkan secara bersamaan ke kotak paired variable. Kita klik tanda panah ini. Oke. Nah, ini kita abaikan saja. Opsi yang kita abaikan, bootstrap ini juga kita abaikan. Kita langsung klik OK. Oke. Seketika dia akan muncul output seperti begini, ya. Output seperti begini. Nah, di sini ada 3 tabel yang diperlihatkan, yaitu tabel yang pertama adalah paired sample statistik, tabel yang kedua adalah paired sample correlation, kemudian tabel yang ketiga adalah paired sample t-test. Ya. Oke, pada tabel yang pertama terlihat statistik deskriptif berupa rata-rata dan standar deviasi serta standar error berat badan sebelum dan sesudah diet, ya. Oke.
rata-rata berat badan sebelum diet sebesar 59,70 kg dengan standar deviasi 8,420 kg dan standar error adalah 1,191 kg. Pada penimbangan kedua atau berat badan sesudah diet didapatkan rata-rata berat badan adalah 52,70 kg dengan standar deviasi 7,192 kg dan standar error adalah 1,017 kg. Oke, ya. Kemudian pada tabel yang kedua ini terlihat nilai korelasi antara berat badan sebelum dan sesudah diet sebesar 0,633. Artinya hubungan antara berat badan sebelum dan sesudah cukup baik. Nah, kemudian uji T berpasangan dilaporkan pada tabel yang ketiga, yaitu paired sample test ini. Terlihat nilai min perbedaan antara pengukuran pertama dan kedua adalah 7,000 kg dengan standar deviasi sebesar 6,782 kg. Nah, kemudian perbedaan ini diuji dengan uji T berpasangan menghasilkan nilai P yang dapat dilihat pada kolom side to tail ini ya. Oke. Nilai P yang diperoleh sebesar 0,000. Maka nilai ini lebih kecil dari alfa. Alfa kita adalah 0,05. Dengan demikian maka dapat disimpulkan ada perbedaan yang signifikan antara berat badan sebelum diet dan sesudah diet. Ya. Artinya bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Oke? Nah, kemudian bagaimana caranya supaya dari tabel ini kita melakukan interpretasi? Caranya gampang. Caranya adalah kita memindahkan nilai-nilai penting yang ada di ketiga tabel ini. Kita buatkan tabel baru di Word, ya. Kita buka dulu Office Word-nya, ya. Oke. Nah, kita anggap saja ini bab 5 ya. Bab 5. Hasil penelitian. Oke, kita ketengahin. Kemudian tabelnya 5.1 itu adalah analisis univariat. Oke, ini anggap saja sudah kita lakukan, ya. Nah, kemudian 5.2 analisis bivariat. Oke, kemudian kita kita tuliskan lagi 5.2.1. Kita tuliskan saja perbedaan berat badan sebelum dan sesudah diet. Ya. Oke. Perbedaan berat badan sebelum dan sesudah diet. Oke, kemudian kita buatkan tabelnya. Oke, tabel 5 titik, misalnya 5.2 misalnya, 5.2. Oke, anggap saja 5.1 kita sudah pakai di analisis univariat. 5.2 ini kita tuliskan adalah distribusi rata-rata perbedaan berat badan sebelum dan sesudah diet pada responden di Puskesmas X tahun 2020 ya. Nah, kira-kira begitu judulnya, judul tabelnya. Oke. Oke, kita rapikan dulu.
Oke, kemudian kita buatkan tabelnya. Kita pakai menu insert ini. Oke, kemudian ke kiri kira-kira 9, ke bawah kira-kira 3, ya. Nah, kemudian kita isi yang pertama, kolom pertama kita isi adalah berat badan. Ini adalah variabelnya. Kemudian nilai berikut yang mau kita isi adalah nilai min-nya. Ya. Kemudian standar deviasinya, kemudian standar errornya, kemudian nilai berikut adalah beda min pertama dan kedua. Penimbangan pertama kita gunakan ini ya, penimbangan pertama dan kedua. Oke, kemudian beda standar deviasi pertama dan kedua, kemudian beda standar error pertama dan kedua, kemudian p value nya, kemudian ini adalah n nya. Oke, oke ya. Berat badan ini sebelum dan sesudah. Sebelum diet, sesudah diet. Oke, kemudian kita cek nilai min-nya tadi. Nilai min-nya tadi berapa ini? Kita copy saja dulu ya, ini ya. Mempermudah kita copy. Kita klik kanan, kita copy. Kita pastekan saja di sini ya. Oke. Kemudian nilai pertama adalah ini ya, tinggal kita copy aja ini. Paste. Min sesudah kita copy, paste. Kemudian standar deviasi sebelum dan sesudah kita copy, kita pastekan di sini ya. Kemudian standar error min kita copy, kita pastekan di sini. Biar cepat. Kemudian n-nya adalah 50 ini ya. Oke. Nah, ini kita merger aja ini ya. Kita merger aja. Ini kita merger, kita isikan di sini 50. Oke. Kemudian ini juga kita merger dulu. Oke, ini juga kita merger. Ini juga kita merger. Ini juga kita merger, ya. Tabel ini sudah tidak kita gunakan lagi, kita delete aja. Oke, kemudian kita lihat nilai beda min-nya di tabel yang ketiga ini ya, period sample TTS ini. Kita copy, kita pastekan aja di sini, ya. Oke, ini ya. Ini nilai beda min-nya ini ya, 7,000. Ini ya, pengukuran pertama dan pengukuran kedua. Dengan standar deviasi ini ya, 6,782. Kemudian standar errornya ini ya, 0,959. Oke. Kemudian tadi nilai p-value-nya ini ya. Oke. Nilai p-value-nya tadi sini ya. Oke, ternyata ini tidak terlihat, kita delete aja. Ini. Nilai p-value-nya ini ya. 0,000. Ini ya. 0,000. 0,000. Nah, dalam statistik kalau kita menemukan nilai seperti begini, kita tambahkan angka 5 di belakangnya. Oke, jadi 0,0005 ya. Ini kita rapikan. Oke. Enak. Rapikan. Ya. Oke.
Nah ini. Oke. Sekarang tinggal kita interpretasikan atau kita kata-katain. Sekarang tinggal kita interpretasikan. Bagaimana caranya? Kita interpretasikan aja. Rata-rata berat badan sebelum diet adalah ya 59,70 ya 70 kg dengan standar deviasi sebesar ya 8,421 dan standar error sebesar 1,191 kg ya, ini juga kilogram ya. Oke. Rata-rata berat badan sesudah diet sebesar 52,70 kg dengan standar deviasi sebesar 7,192 kg dengan standar error 1,017 kg. Oke, kemudian terlihat nilai min perbedaan antara pengukuran pertama dan kedua dalam kurung sebelum diet dan sesudah diet adalah 7,000 kg dengan standar deviasi 6,782 dengan standar error 0,959. Hasil uji statistik diperoleh nilai P sebesar 0,0005 pada alfa 5%. P-value terlihat lebih kecil dari alfa. Dengan demikian H0 ditolak dan HA diterima. Artinya ada perbedaan yang signifikan antara berat badan sebelum diet dan sesudah diet. Ya. Selesai. Oke. Tinggal kita rapikan ya. Oke, artinya kita sudah selesai melakukan interpretasi untuk uji T dependen ini ya. Selanjutnya yang output tadi jangan lupa kita save. Kita klik file, save as ya. Kita save aja. Oke, saya buatkan folder baru. Misalnya uji T dependen. Oke. Ini ya. Output ini. Output uji T dependen. Kita save. Oke ya. Kemudian ini sudah selesai ya, tinggal kita save ya, file save as.
Oke. Oke ya. Nah, kita sudah selesai melakukan uji T-dependent. Oke, sekian tutorial dari saya terkait dengan uji T-dependent. Nantikan tutorial selanjutnya terkait dengan uji statistik lainnya. Sekian dan terima kasih.